Haleluya. 2 gomer ya. Sebelumnya hari pertama sampai hari kelima 1 gomer. Ya. Itu berbicara tentang kebiasaan atau rutinitas. Ya. Jadi makannya satu terus ya kan. Mempersiapkan rutinitas satu tradisi. Kebiasaan. Nah, ini pergerakan seperti ini juga tidak salah. Tetapi Tuhan mempersiapkan jauh lebih daripada tradisi yang kita lakukan. Nah, gereja hari ini harus terbuka matanya, betul ya? Iya. Untuk melihat kepada persiapan Tuhan. Ya, karena Yusuf sendiri melihat bahwa masuk tujuh masa kelaparan ini, dia tahu persiapannya seperti apa. Seperti apa? Ya kan diperintahkan. Dan itu tunggu dulu, menyakitkan loh. Nah, itu dia. Menyakitkan. Prosesnya sangat kondisinya menyakitkan ya. Tidak zona nyaman. Ya, jadi artinya kalau mau ke arah situ, tinggalkan zona nyaman. Gereja harus tahu tentang bedanya zona nyaman dan yang tidak nyaman. Yang tidak nyaman. Ya, gereja dalam kondisi ini, saya mungkin berpikir bahwa apakah memang benar Tuhan mengizinkan corona ini supaya kita mengkoreksi diri dan sadar akan panggilan dan persiapan Tuhan ke depan. Ke situ ya. Iya. Betul ya Pak? Iya. Karena ini seperti apa dibuat oleh Tuhan kita, seakan-akan ini batasan semuanya seperti terengah gitu. Iya. Kita masuk dalam new normal, dalam tatanan yang baru. Iya. Dan kemudian kita melihat bahwa sebenarnya apa? Lagi kembali ke hal yang kita awal bicarakan. Bahwa sebenarnya Tuhan mengarahkan kembali kepada gereja untuk siap seperti tentara. Seperti imam yang masuk ke ruang Maha Kudus. Ya seperti itu. Pak Simpson, tambahkan sedikit tentang pergerakan gereja hari ini, persiapan gereja hari ini. Persiapan gereja yang seperti di awal saya mengatakan bahwa sesungguhnya persiapan gereja patut hidup di dalam roh. Dan kita harus benar-benar maksimal dan meninggalkan segala kehidupan yang dimana tercemar dengan dunia. Nah, seringkali secara personal, secara pribadi kita tercemar dengan ajaran-ajaran dunia, ajaran-ajaran yang tidak benar-benar dari Tuhan. Ya seperti contohnya saja, yang paling Bapak jelaskan tadi, bahwa Yusuf memegang mimpi itu, Yusuf memegang pewahyuan itu. Kakak-kakaknya itu mendengar, tetapi mengabaikan. Nah kita tidak seperti itu. Amin. Kita harus memegang pewahyuan itu. Amin. Dari sekarang sudah kita harus berjalan, bukan berjalan lagi Pak ya, kita harus berlari. Berlari. Jadi bicara tentang mendengar, otomatis itu menyangkut dengan ketajaman. Panca indera rohani. Ya. Di hari-hari ini betul-betul gereja harus mempertajam pendengaran akan suara Tuhan. Dan bukan hanya mendengar tetapi menangkap dan mengikuti ketaatan melakukan itu Pak. Apa yang sebetulnya pergerakan baru yang Tuhan buat. Nah, kita akan masuk pada pertanyaan yang terakhir nih Pak Bakia. Menyangkut dengan tadi sudah disinggung tentang gomer ya. Ya, 1 gomer, 2 gomer. Sudah masuk ke dalam 2 gomer ya. Nah, pertanyaan yang ketiga ini adalah hujan akhir. Ada di situ catatan tentang hujan akhir, lawatan Tuhan di hujan akhir. Ya, di Sakaria 10 ayat 11, saya sedikit singgung kembali di halaman yang ke-6. Mintalah hujan daripada Tuhan pada akhir musim semi. Tuhanlah yang membuat awan-awan pembawa hujan deras dan hujan lebat akan diberikannya kepada mereka. Hujan deras dan hujan lebat. Nah, hujan deras dan lebat, ya kekuatannya jauh lebih dari hujan gerimis atau ya kan? Kalau gerimis kan cuma membasahi sedikit aja dari sisi tubuh kita. Tetapi kalau deras dan lebat, deras itu berbicara sangat kuat, kencang, lalu lebat itu berbicara tentang penuh maksimal dan bisa berlangsung dalam waktu yang panjang. Nah, 2 gomer pun juga itu berbicara tentang pelipat gandaan, tambahan, persiapan penyediaan Tuhan. Nah, Pak Barkia, tekanan tentang 2 gomer pelipat gandaan untuk gereja Tuhan hari ini, zaman sekarang ini, perlukah gereja itu harus melihat kepada persediaannya sendiri atau bagaimana? Nah, kenapa 2 gomer? Itu alasannya 2. Alasan dari perjanjian baru dan perjanjian lama. Perjanjian lama memberitahu bahwa besok Sabat. Ya, artinya kita harus mempersiapkan Sabat. Ya, nggak boleh kita cuma siap untuk kita masuk ke hari Tuhan yang besar. Ya, gitu, Sabat. Nah, yang kedua,
kenapa dua gomer? Alkitab berkata dalam kitab Wahyu, ya pasal 12 dikatakan iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang sangat dahsyat. Ya, artinya kita harus memiliki ya kemaksimalan secara multi. Yes. Ya, lipat kali ganda. Lipat ganda. Untuk apa? Kita ada di zaman yang betul-betul bukan makin terang. Ya. Ya, justru makin gelap. Ya, Alkitab berkata bahwa 2 Timotius pasal 3, ya, akhir zaman itu akan datang masa yang sukar. Ya, dan kemudian dikatakan dalam kitab Hagai bahwa Tuhan akan memberikan goncangan-goncangan. Ya. Nah, artinya bahwa kita melihat bahwa setan di hari-hari ini tidak makin lama makin lembek. Setan hari-hari ini atau kejahatan hari-hari ini atau dosa, makin hari bukan menurun. Iya, itu semuanya grafiknya bertambah, bahkan bukan cuma begini. Hamba Tuhan Pak Nelson, begini, naik meroket. Iya. Iya, dan itu sudah dinubuatkan oleh firman Tuhan. Nah, untuk mengantisipasi dua ini, satu kita memasuki Sabat, yang kedua kita menghadapi dunia yang makin gelap. Ya, generasi kita coba lihat. Saya mungkin saya agak sedikit lompat ya. Itu menurut Dirjen itu anak-anak Tuhan atau anak muda yang ke gereja itu sekarang tinggal 50%. 50% orang Kristen, anak muda Kristen di Indonesia loh, tidak lagi ke gereja. Iya. Nah, kenapa? Karena memang dunia ini yang membawa generasi ini akan keluar, akan mengikuti dunia, akan mengikuti arus dunia. Nah, itu sebabnya dua gomer ini penting untuk apa? Memperlengkapi gereja masuk ke masa sukar, masuk kemana? Kepada tantangan global. Ya, tantangan yang serius untuk generasi muda. Nah, karena itu tidak ada pilihan lain, ada dua hal. Kita harus maksimal untuk mengalami pengurapan atau mengalami kepenuhan firman secara multi. Bukan cuma satu, tapi multi. Supaya apa? Kita bisa berdiri sampai kita menyelesaikan segala sesuatu. Nah, ini tujuan daripada buku ini yang disampaikan. Baik, Pak Barkia, bahwa dua gomer itu bicara pelipat gandaan. Persediaan Tuhan tidak akan pernah habis ya. Berarti kesiapan gereja hari-hari ini harus menyadari bahwa Tuhan ada dan Tuhan sedang melakukan sesuatu yang baru. Mempersiapkan sesuatu yang lebih banyak, lebih besar. Amin, betul. Jadi harus sadar akan hal itu. Kalau tidak, kualitas kita akan tinggal di tempat. Jadi stagnan atau suam-suam kuku. Jadi firman Tuhan berkata bahwa kalau engkau ingin panas, panas kalian. Dingin sekalian, jangan engkau sumsum kuku akan dimuntahin. Yoel pasal yang kedua ayat 23. Ya, Tuhan katakan bersorak-soraklah, hai Bani Sion, sebab aku telah memberikan kepadamu hujan awal dan hujan akhir. Nah gitu. Hujan awal sama hujan akhir ini berbeda. Hujan awal ini untuk penaburan, benih, tapi hujan akhir itu untuk penuaian. Jadi kita ada di dalam masa penuaian. Nah, untuk masa penuaian kita perlu mengalami apa yang disebutkan tadi, hujan. Artinya apa? Lawatan Tuhan yang luar biasa atas kehidupan kita. Tadi dikatakan mereka memungut. Mengumpul artinya kita punya cara untuk menerima. mengambil. Untuk kehidupan kita. Jadi ada tindakan, bukan menonton, bukan dengar, bukan cuma ikut-ikutan dengan kata-kata, tapi kita punya satu usaha dan langsung. Untuk betul-betul kita mencari Tuhan, betul-betul kita untuk mau masuk ke dalam gelombang Tuhan yang besar. Luar biasa ini. Dan sekali lagi, Indonesia ada di hati Tuhan. Haleluya. Amin. Saya terlalu percaya bahwa Indonesia akan menjadi pusat transformasi dunia. Dan pusat kebangunan rohani dunia. Apapun yang terjadi, Tuhan punya cara, dan ini saatnya kita seperti dikatakan oleh firman Tuhan Sakaria, mintalah kepada Tuhan yang memberikan hujan. Akhir. Secara apa tadi? Lebat. Deras dan lebat. Jadi hujan akhir ini bukan gerimis, tetapi deras dan lebat. Berarti kesiapan kita adalah menerima yang namanya hujan yang lebat, yang deras. Amin. Dibasahi total. Artinya roh kita mengalami yang namanya lawatan dan firman yang maksimal dalam pimpinan roh. Haleluya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kami sudah
mau selesai dalam membedah buku ya pelayanan tahta dengan pengarang atau penulis Pendeta Barkia Lampa ya. Pelayanan tahta ini adalah, sekali lagi saya tegaskan atau saya ulangi ya, bahwa ini adalah pelayanan tertinggi gereja di akhir zaman. Ya, pelayanan tertinggi gereja di akhir zaman. Di bab yang pertama ini saudara sudah mengikutinya, dan kami akan lanjut di bab kedua pada episode kedua. Nah, saudara tetap standby, dan doa saya dan harapan kami ya, doa kami bersama-sama adalah saudara diberkati dalam program pertama ini. Kenapa? Karena semua yang dibahas di dalam buku ini langsung dari penulisnya. Haleluya. Bukan Amen. saya, bukan Pak Simpson ya, tetapi langsung dengan Pak Barkia, yang tentunya spiritnya, apinya, urapannya itu mengalir masuk dalam hidup saudara. Amin. Amen. Saudara akan masuk di dalam panggilan Tuhan yang maksimal. Ya. Saudara tidak akan menerima sesuatu yang lama lagi atau yang biasa-biasa, tetapi yang luar biasa di dalam hadirat Tuhan dalam pelayanan tahta. Puji Tuhan, Bapak Saudara yang terkasih, kami selesai, dan nantikan kami di program berikutnya dalam pembahasan membedah buku pelayanan tahta di episode kedua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. What a beautiful name.